Baik, selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tembua. Pada kesempatan yang baik ini, mungkin saya sedikit berbicara terkait dengan permasalahan terkait dengan haknya masyarakat kecil yang berupa jaring pengaman sosial. Tapi sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Belu dan jajarannya yang kemarin telah merespon aksi dan tuntutan kami terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kranasda. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nai Ferdi Talok dan rekan-rekannya yang kemarin sempat meliput berita tentang aksi kami. Terima kasih. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pada kesempatan yang baik ini saya mencoba untuk live lagi terkait dengan haknya masyarakat kecil yang menjadi dampak dari COVID-19 yang sampai detik ini tidak dicairkan. Masyarakat Kabupaten Belu, terkait dengan pergerakan kami kemarin, aksi kami kemarin, begitu aksi sudah berjalan, dari semalaman saya memantau tentang grup politik ini, banyak akun palsu yang menyerang kami dengan membabi buta. Saya mau pastikan, yang kalian gelisahkan itu apa sebenarnya? Yang pertama-tama, ya. Apakah kalian ini, saya menduga bahwa oknum akun palsu ini, saya menduga, dugaan saya, mungkin dekat dengan orang-orang yang terkait dengan permasalahan ini. Ini menjadi kecurigaan dan dugaan saya sebagai masyarakat. Kemarin aksi kami terkait dengan Nasdem. Begitu kami melakukan aksi, dari semalaman saya memantau grup politik ini, banyak akun palsu menyerang kami. Patut diduga, jangan sampai akun palsu ini adalah orang-orang yang diduga orang-orang yang terlibat dalam kasus pemeriksaan ini. Ya. Oleh karena itu hari ini juga saya akan live lagi terkait dengan jaring pengaman sosial. Dan dalam waktu dekat akan saya turun lagi membuat laporan ke polisian terkait dengan haknya masyarakat kecil yang sampai hari ini tidak dicairkan kepada masyarakat. Kami masyarakat jangan dibodohi terus. Kenapa saya katakan demikian? DPRD Kabupaten Belu sudah menyetujui haknya masyarakat kecil waktu itu 6.577. Tapi dalam perkembangan katanya ada pendobelan data. Maka diperbaiki. Anggaran sudah diketuk oleh DPRD dan harus dicairkan kepada masyarakat. Terus sampai hari ini kenapa tidak dicairkan? Itu uang lari kemana? Dan dialih fungsikan untuk kepentingan apa? Untuk kegiatan apa? Untuk item apa di situ? Apakah itu tidak terjadi pelanggaran di situ? Terus pemerintah ini hadir untuk kepentingannya siapa? Nah, kesempatan ini saya sampaikan kepada publik bahwa terkait dengan jaring pengaman sosial dalam waktu dekat saya akan turun lagi ke jalanan untuk menyampaikan ini, membuat laporan kepada pihak kepolisian. Dan di sini saya juga minta pertanggungjawaban daripada lembaga DPRD Kabupaten Belu terkait fungsi pengawasan. Kenapa anggaran itu disetujui terus kenapa DPRD tidak mengawal? Sampai detik ini tidak dicairkan kepada masyarakat. Entah itu uang sudah larinya kemana. Saya mau sampaikan kepada publik, lu mau serang saya model apapun, saya tidak pernah peduli. Dan saya tidak takut dan gemetar sedikit pun. Ingat baik-baik. Tapi apa yang saya sampaikan ini betul-betul ini menjadi hak. Saya berdiri untuk kepentingan masyarakat kecil. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat kabupaten. Kapan baru kabupaten ini menjadi baik?
Kita berdiri untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kita berdiri untuk menyuarakan terjadi dugaan penyalahgunaan uang negara. Kita berdiri untuk menyampaikan agar kita semua ikut mengontrol. Beragam tulisan, beragam komentar, beragam postingan yang seakan-akan bahwa kami ini tidak memiliki harga diri sama sekali. Saya mau sampaikan kepada Bapak masyarakat Kabupaten Belu. Pergerakan kami murni pergerakan masyarakat, pergerakan daripada forum. Tidak ada kepentingan politik di sini, salah satu orang pun di sini. Atas dasar postingan-postingan kalian ini, menggunakan akun palsu, menyerang kami Mabauta, saya pastikan akan turun lagi ke jalan terkait dengan jaring pengaman sosial. Habis jaring pengaman sosial, ingat baik-baik saya kata-kata. Akan saya buat dan saya lakukan. Habis jaring pengaman sosial, akan saya kejar dengan itu perjalanan dinas di dinas kesehatan. Yang kurang lebih 25 miliar, yang temuan BPK. Sampai di mana itu proses? Catat baik-baik. Kalau ancam orang lain, silakan. Tapi kalau saya Fikina kau ancam, kau salah orang. Boleh kau hina saya, tapi kau ingat baik-baik. Kau pikir kau hina saya terus saya diam. Saya tidak akan diam, malah saya akan tapi menjadi-jadi. Ingat baik-baik. Kasus Dekranasda akan kami kawal sampai tuntas. Silakan berdalil dengan gaya kalian. Lihat baik-baik di video itu kemarin. Sedikit saya keluar dari JP, saya sampaikan kepada publik. Itu mama-mama yang kemarin ikut. Saya juga tidak tahu mama itu muncul dari mana. Tapi dia menyampaikan. Dulu anggaran Dekranasda tidak sampai 300 juta. Tapi mereka bisa menikmati. Mereka bawa mereka punya kain tenun dengan pewarna alam. Datang bawa di Dekranasda. Selalu dibeli. Walaupun anggaran tidak sampai 300 juta. Sekarang anggaran 1,5 miliar pergi ke amasan mereka kadang-kadang tidak diterima mereka pun. Terus berdiri untuk apa itu barang dengan anggaran besar itu? Atau ini kami mengada-ngada juga? Jadi ingat baik-baik Bapak masyarakat Kabupaten Belu. Saya tahu bahwa dalam live saya ini ada yang pro, ada yang kontra. Sampaikan kepada yang kontra. Bahwa Fikinax Dekranasda itu akan kawal sampai tuntas. Yang kedua terkait dengan JPS jaring pengawas, saya akan pimpin lagi aksi demonstrasi di Kabupaten Belu. Habis JPS ingat baik-baik, saya akan pimpin demonstrasi terkait perjalanan dinas yang temuan BPK yang 25 miliar di dinas kesehatan. Catat baik-baik dan akan saya lakukan itu. Mari kita bermain sama-sama. Kita menyuarakan sebuah kebaikan. Malah kita dipelintir. Hilangkan itu perbedaan politik, weh. Biji asam dong. Hilangkan itu perbedaan politik. Kita mau Belu ini menjadi baik. Siapapun yang mengelola keuangan daerah ini, betul-betul. Sekarang saya mau tanya kalian. Itu bagaimana yang masyarakat yang memiliki hak yang terkait dengan dampak daripada COVID-19 untuk pemulihan ekonomi yang sudah diketuk DPR untuk memberikan kepada mereka hak mereka. Kenapa sampai hari ini tidak diberikan? Terus pemerintah ini hadir untuk kepentingannya siapa? Haknya masyarakat saya tidak dicairkan, terus dialihkan. Alihkan kemana terus? Apakah ini tidak terjadi pelanggaran di sini? Maka tolong jelaskan kepada saya. Kami juga sebagai manusia. Kami mencoba untuk menyuarakan agar kabupaten ini menjadi baik. Jangan kami dipelintir dengan begini. Jangan terlalu menyudutkan kami. Karena kami yang berdiri di jalanan ini, kami ini bukan pekerja politik, kami ini bukan mengemis proyek dan segala macam. Kami tidak minta fee daripada pekerjaan proyek. Jadi tidak usahlah terlalu menyurutkan kami.
Kami mau itu kabupaten ini menjadi baik. Jangan setiap pergerakan kami itu selalu kalian gunakan akun palsu serang kami. Oh begini. Hanya mudah-mudahan jangan sampai orang pegang karena kau itu nanti kau yang baik-baik. Zaman sekarang ini semua serba canggih. Jangan berpikir bahwa pergerakan kamu itu hanya kamu dan kamu yang baku pantau. Ingat baik-baik. Belum saat orang-orang bilang kalau seperti orang hiki anjing itu, belum saatnya orang hiki. Hiki kena itu nanti baru bilang, Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan saya. Silakan bermain menggunakan akun palsu. Silakan. Hati-hati. Orang tangkap kena itu, selesailah sudah. Saya hanya mengingatkan saja. Kalau mau baik itu gunakan akun asli, silakan. Berargumenlah sesuai dengan prosedur yang ada. Bukan menyerang privasi orang dengan segala tuduhan yang tidak mampu dipertanggungjawab. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kami melakukan tugas kami, menyuarakan segala bentuk permasalahan yang terjadi, memberikan dukungan kepada APH, kepada Polres Belu, berlakukan hukum yang independen, tanpa intervensi dari pihak manapun, berjalan sesuai rel. Jika ada temuan, telusuri, dan usut sampai tuntas. Itu tugas kami, memberikan dukungan, agar hukum ini berjalan secara independen, tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam perjalanan penyelidikan, kalau ada temuan, ada dugaan penyalahgunaan uang negara, proses secara hukum. Supaya memberikan efek jerah kepada kita semua. Ke depan itu biar kabupaten ini menjadi lebih baik. Itu harapan kami. Tapi pergerakan kami kemarin itu, saya memantau postingan dari semalaman sampai hari ini. Ya, saya sangat kecewa. Secara pribadi saya sangat kecewa. Mewakili teman-teman saya. Begitu banyak tudingan dan hinaan yang membuat saya juga sebagai manusia juga punya keterbatasan. Dan saya pastikan bahwa ini akan terus berlanjut. Ingat baik-baik, habis ini akan saya suarakan JPS lagi. Habis JPS saya akan lari kepada perjalanan dinas kesehatan. Belum lagi permasalahan yang terjadi yang dulu ruang tunggu anak yang ada di rumah sakit. Akan saya teriakkan semua. Catat baik-baik. Kita sama-sama di Belu, mau kenapa siapa juga. Sepanjang saya berdiri hanya untuk kepentingan orang kecil, saya tidak tahu. Kecuali saya ribut dengan masyarakat kecil, itu saya sangat berdosa. Jadi jangan berpikir bahwa berlindung di bawah akun palsu menyerang privasi kami tidak diam, akan kami lawan. Maka kami akan lebih bersemangat lagi untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan ini. Catat baik-baik. Kenapa hari ini saya mencoba untuk menyampaikan kepada publik terkait JPS? Haknya masyarakat, 6.577. Katanya ada pendobelan data. Dalilnya pemerintah ada pendobelan data. Entah itu data sudah buat seperti apa, tapi uangnya sudah disetujui oleh DPRD. Sudah diketok palu. Tidak tahu sampai hari ini itu uang dorong lari alihkan kemana kami tidak tahu. Masuknya kemana kami tidak tahu. Digunakan untuk apa kami tidak tahu. Apakah itu tidak jadi pelanggaran? Omong lain buat lain. Hal ini juga akan kami kejar. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apabila dalam live saya ini ada kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya mohon untuk dimaafkan. Tapi apabila ada oknum-oknum tertentu yang merasa risih dengan omong saya ini, sampaikan kepada dia, saya tidak peduli. Mari kita sama-sama bermain kita di Kabupaten Belu. Saya orang bebas, saya masyarakat biasa.
Jadi apa yang saya suarakan hanya untuk kepentingan orang kecil. Bagi yang terganggu silakan kau terganggu, tidak ada urusan. Tugas saya adalah usut sampai tuntas. Agar menjadi kepuasan bagi diri saya dan teman-teman saya. Yang setiap kali yang dihina hanya karena untuk menyuarakan dugaan-dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Belu. Begitu orang suarakan terkait ada dugaan penyalahgunaan seperti cacing kepanas. Gunakan akun palsu, serang orang membabi buta. Malu ke tidak pada diri? Saya akan memberitahu saja. Itu lihat baik-baik di televisi itu. Kalau supaya rompi orange itu, tahanan KPK itu, sakitnya itu sampai di mana? Sakit. Yang malu apa? Malu itu keluarga. Keluarga besar malu. Itu yang saya mau ingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Kepada Bapak Ibu. Yang berurusan langsung dengan keuangan negara. Hati-hati. Jalan baik-baik. Pesan saya itu. Jalan baik-baik. Lihat itu uang itu berdoa. Agar Tuhan yang tuntun jalan itu. Jangan kita lihat ambil itu uang itu mata menyala. Mata menyala. Mata lebar. Hati-hati. Ketahuan habis. Selesai. Saya mengingatkan kepada kita semua. Kita yang mengelola uang negara ini. Yang diberikan mandat. Menggunakan uang negara, hati-hati. Jika lihat uang itu berdoa, minta petunjuk Tuhan agar Tuhan menuntun ke jalan yang baik. Tapi kalau kita lihat uang itu mata sudah menyala begini, rawan. Saya bilang itu rawan. Ya. Jadi saya mau sampaikan kepada semua pihak. Tenang-tenang saja. Biarlah APH, Kepolisian Polres Belu menjalankan tugas pokok mereka. Menyelidiki kasus ini. Ya. Apabila tidak ada temuan, pasti kepolisian akan menangkap. Apabila ada temuan dan merugikan negara, dalam ini masyarakat Kabupaten Belu, siap lahir maupun batin untuk mempertanggungjawabkan itu di mata. Tidak usah kita saling menyerang. Apalagi menggunakan akun palsu. Dengan begini orang bisa baca, lawan baca. Kok kita ngomong Dekran Nasda kok ada akun palsu serang begini. Kabupaten Belu ini kecil. Dalam kota Tembus ini kecil. Isi bensin ini 1 liter sudah bisa keliling, terputar. Di kota Tembus ini. Kita sebut Dekran Nasda. Kita mau supaya mendukung langkah kepolisian untuk menegakkan hukum secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun biar menjalankan secara prosedur. Kok tadi malam ini membabi buta serang kami dengan ini. Maka saya pastikan sekali lagi kepada Bapak masyarakat Kabupaten Belu. Terkait dugaan korupsi Dekran Nasda pasti akan kami kawal sampai tuntas. Itu janji saya. Yang kedua, dalam waktu dekat saya akan turun untuk memimpin demonstrasi terkait jaring pengaman sosial. Habis jaring pengaman sosial akan saya pimpin lagi aksi demonstrasi terkait dengan temuan BPK yang dulu di DPRD yang perjalanan dinas kesehatan 25 miliar. Akan saya pimpin lagi. Ingat, catat baik-baik itu. Itu adalah jadwal saya. Jadwal resmi dari Victor Motena Vikinar. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Ya. Saya mau sampaikan, ini terakhir dari saya. Saya mau menyampaikan kepada Bapak masyarakat Kabupaten Belu. Orang yang biasa takut, itu cenderungnya dia panik. Sudah panik itu, orang panik itu kamu juga apa? Kiri tidak jelas, kanan tidak jelas, belakang tidak jelas, pokoknya tidak jelas. Tak putar ke kasih, itu orang panik. Sudah panik, takut, rasa gelisah, awas penyakit. Saya mau menyampaikan itu kepada semua. Mudah-mudahan di Kabupaten Belu tidak ada orang yang takut dan panik. Kalau orang sudah panik, itu dia takut. Kalau dia takut berarti ada apa itu orang ini? Patut dicurigai juga. Mudah-mudahan itu yang terjadi sinetron. Tidak terjadi di Kabupaten Belu. Saya tahu orang Kabupaten Belu ini orangnya kuat-kuat.
Ini saja yang ingin saya sampaikan, Bapak masyarakat Kabupaten Belu. Saya mengharapkan kepada kita semua selalu menjaga Kamtipas di daerah perbatasan ini. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada publik dan meminta kepada masyarakat, mari kita memberikan dukungan moral kepada pihak kepolisian Polres Belu dalam mengungkap dugaan korupsi Dekranas dari 1,5 miliar di Kabupaten Belu. Mari kita semua berdoa dan kita memberikan dukungan agar APH Polres Belu menjalankan hukum secara independen tanpa intervensi dari pihak mana. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.